Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya pada video kali ini dibuat untuk menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah mengelola anggaran Politeknik LPP Yogyakarta. Ini pada dosen pengampu Ibu Sri Purwanti. Dan saya di sini perkenalkan, nama saya Yendri Sugiatno dengan NIM 1804077 dengan program studi Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma 3 dengan judul materi kita pada kesempatan kali ini ialah mengenai standar biaya dan prestasi kerja. Oke guys, welcome back to my channel Akuntan Learning Video. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi biaya standar dan juga prestasi kerja, khususnya pada perkebunan kelapa sawit. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman di dalam memahami materi pada mata kuliah mengelola anggaran. Baiklah, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu ya mengenai komponen RKAP atau Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan. Yang pertama ada angka dasar produksi dan SDM, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada biaya produksi, usaha dan luar usaha, yang keempat ada perhitungan analisa BEP dan laba rugi. Biaya standar. Biaya standar juga bisa disebut sebagai angka dasar, yang mana biaya standar atau angka dasar adalah biaya yang ditentukan di muka, yaitu jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dipenuhi. Angka dasar atau biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi. Nah, kalian bisa pause video ini ya untuk bisa melihat dan membaca serta memahami pengertian mengenai biaya dasar atau angka dasar. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada proses penyusunan angka dasar. Oke, yang pertama di sini ada angka dasar produksi. Di dalam perencanaan, angka dasar produksi tidak lepas dari rata-rata realisasi 3 tahun terakhir serta potensi kebun yang akan ditargetkan, sehingga dapat diketahui kemampuan bagian tanaman di dalam memasok jumlah bahan baku meliputi luas lahan dan juga rendemen. Yang selanjutnya ada mengenai angka dasar sumber daya manusia. Di dalam penyusunan anggaran gaji dan tunjangan karyawan selalu mengacu data realisasi 3 tahun terakhir dan realisasi per 1 Juli tahun penyusunan RKAP, di mana berguna untuk memprediksi jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku. Oke, yang selanjutnya ada investasi. Investasi baru merupakan aktiva yang bersifat permanen, di mana aktiva tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dan nilainya cukup material. Baik, kita lanjut ke berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menyusun angka dasar. Nah, di dalam menyusun angka dasar aneka tanaman, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada luas areal tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, termasuk TB, TU, dan juga TK. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan ialah produktivitas per hektar.
Yang selanjutnya, hal yang harus diperhatikan di dalam menyusun angka dasar ialah produksi. Nah, produksi sendiri ada dari produksi kebun sendiri, pembelian, plasma, ataupun pihak ketiga. Oke, selanjutnya hal yang harus diperhatikan di dalam menyusun angka dasar untuk aneka tanaman ialah produksi hasil jadi. Ini berupa minyak sawit yang dari kebun sendiri, pembelian, plasma atau pihak ketiga, inti sawit. Oke, yang terakhir, hal yang harus diperhatikan di dalam menyusun angka dasar aneka tanaman ialah rendemen. Ini dari minyak sawit, kebun sendiri, pembelian, plasma atau pihak ketiga, rata-rata inti sawit. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menyusun anggaran ialah pada poin penjualan. Nah, adapun hal yang harus diperhatikan di dalam penjualan ialah yang pertama, volume penjualan. Yang selanjutnya ialah hasil penjualan. Dan juga selanjutnya adalah harga jual. Serta yang terakhir ialah perhitungan analisis hasil dari penjualan. Oke, selanjutnya adalah pada poin keuangan. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan di dalam poin keuangan ini ialah yang pertama ada laba atau rugi, selanjutnya ada investasi, selanjutnya ada neraca atau laporan sisi keuangan, yang selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Itu berdasarkan Capman 100/MBU/2002. Selanjutnya ialah biaya produksi atau beban pokok produksi. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam sumber daya manusia dan umum. Yakni yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua ada pelatihan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada hukum dan pertahanan, yang kelima ada perizinan, dan yang keenam ada pelepasan. Oke, baik, kita masuk kepada investasi proyek pembangunan. Nah, di dalam investasi proyek pembangunan, hal yang harus diperhatikan ialah dari sisi yang pertama ada areal, yang kedua ada lahan konversi, yang ketiga ada peremajaan, yang keempat ada program kemitraan, yang kelima ada pembinaan usaha kecil dan koperasi, yang keenam ada kewajiban kepada negara atau pajak, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada diversifikasi penyertaan. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita mempelajari mengenai norma-norma yang ada di perkebunan kelapa sawit. Nah, yang pertama ialah norma persiapan lahan, replanting, yang mana kegiatannya meliputi blocking, spraying noxious weed, terasan, teras individu, penanaman LCC. Nah, ini juga beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di persiapan lahan atau replanting. Yang selanjutnya ada kegiatan mengenai perawatan PPT manual, pengendalian gulma manual, spraying broadleaf, dan juga pemberantasan lalang. Nah, itulah norma yang ada di persiapan lahan ataupun replanting. Oke, selanjutnya kita mempelajari mengenai norma di
pembibitan kelapa sawit. Nah, di pembibitan kelapa sawit ini menggunakan sistem double stack, yang mana kegiatannya meliputi persiapan areal, pemancangan, penanaman kecambah, pembuatan label, menanam bibit, melakukan penyiraman, transplanting atau pindah tanam dari pre-nursery ke nursery, ada seleksi bibit, ada pengendalian gulma, ada pemupukan, dan juga ada pengendalian hama penyakit. Itu dilakukan secara manual. Oke, baik, selanjutnya kita mempelajari mengenai norma pada perawatan tanaman belum menghasilkan. Nah, kegiatannya meliputi blocking, ada spraying, sweet, terus ada terasan, dan juga teras individu, dan juga ada penanaman LCC. Oke, selanjutnya kita mempelajari mengenai norma dari kegiatan perawatan tanaman menghasilkan. Nah, kegiatannya meliputi pembuatan teras individu, pembuatan making collection point, ada circle atau strip atau parts weeding manual, dan juga ada kontrol lalang. Nah, selanjutnya kita mempelajari mengenai norma pada kegiatan panen dan juga angkut panen. Kegiatannya meliputi panen dan juga angkut panen. Nah, inilah norma-norma yang ada di perkebunan kelapa sawit. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita mempelajari mengenai prestasi kerja. Oke, baik, dari sumber yang pertama menyatakan bahwa prestasi kerja adalah kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bermutu dan tepat mengenai sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sumber yang kedua menyatakan prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang di dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang dapat didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan juga kesungguhan serta waktu. Sumber ketiga yang menyatakan bahwa prestasi kerja adalah prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. Sumber selanjutnya menyatakan prestasi kerja merupakan evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Oke, baik, selanjutnya indikator di dalam prestasi kerja. Adapun indikator dalam prestasi kerja ialah yang pertama, kualitas kerja atau quality, yang merupakan taraf kesempurnaan proses kerja atau pemenuhan aktivitas kerja yang ideal dan diharapkan. Yang kedua ialah kuantitas kerja atau quantity, jumlah yang dihasilkan dalam konteks nilai uang, jumlah unit, atau jumlah penyelesaian suatu siklus aktivitas. Yang ketiga yakni jangka waktu atau timeline, suatu hasil yang dicapai dengan waktu tersingkat yang diharapkan sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan waktu untuk aktivitas lainnya. Yang keempat ialah efektivitas biaya, cost effectiveness, yakni tingkat memaksimalisasi sumber daya organisasi untuk memperoleh hasil terbanyak atau menekan sebuah kerugian. Oke teman-teman, selesai sudah untuk pembahasan kita mengenai standar biaya dan prestasi. Oke, baik, berdasarkan hasil penjelasan mengenai materi standar biaya dan prestasi kerja, dapat diambil sebuah kesimpulan, yakni yang pertama, komponen yang terdapat di dalam rancangan kerja anggaran perusahaan meliputi angka dasar produksi, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada biaya produksi, yang keempat ada perhitungan analisa BEP, yang kelima ada perhitungan laba atau rugi. Yang selanjutnya ialah
Proses penyusunan angka dasar meliputi angka dasar produksi, angka dasar sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah investasi. Yang selanjutnya ialah indikator dalam prestasi kerja meliputi kualitas kerja, quality, kuantitas kerja, quantity, jangka waktu, timelines, efektivitas, biaya atau cost effectivity. Yang selanjutnya ialah norma pada perkebunan kelapa sawit meliputi norma pembukaan lahan, replanting, norma pembibitan, norma tanaman belum menghasilkan, norma tanaman menghasilkan, dan norma panen dan angkut. Oke guys, sekian penjelasan mengenai materi biaya standar dan juga prestasi kerja. Semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian di dalam memahami materi pada mata kuliah mengelola anggaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.